1 atau sampai 2 tahun sudah terjadi retak dan rembas. Retak atau tertariknya spandek pada saat menyusut dan akan membuat celah pada tembok atau ban-banan yang dari semen. Jika menggunakan seng plat seperti ini, jika ada pergeseran atau pergerakan pada atap spandek, ini tidak akan berpengaruh pada pembatas atau pertemuan antara spandek dan tembok, karena spandek tidak ditanam di dalam tembok. Insya Allah ini lebih aman dari retak dan bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin di channel Si Disabilitas Punya Cara. Terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pemasangan atap spandek seperti ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, like, share, serta komen juga supaya kita bisa bertukar pengalaman dalam proses pemasangan atap spandek. Untuk rangka atap sudah saya siapkan kanal C baja ringan dengan ketebalan 0,75. Langkah awal untuk membuat rangka, pertama-tama di sini saya ukur dahulu panjang dari bangunan untuk menentukan arah kemiringan dan ketinggian atap. Untuk penopang utama rangka saya buat seperti ini. Setelah penopang utama selesai, saya pasang bracket penopang utama dan dipasang persis di as bangunan. Setelahnya saya pasang usuk untuk menopang reng. Maka usuk atau penopang reng dipasangkan di sisi kanan kiri tembok untuk menarik benang sebagai pengukur kelurusan rangka. Untuk pemasangan rangka ini hanya sebatas talang, karena nanti rangka atap ini akan kita tanam atau kita cor berikut pembatas talang. Untuk spandeknya keluarkan ke arah talang minimal 20 cm. Untuk rangka penopang reng ini saya pasang dengan jarak 70 cm. Selanjutnya pasang reng dengan jarak 40 cm. Dan untuk rengnya kebetulan ini reng bongkaran bangunan yang lama, dan ini bukan korosi tapi ini reng yang sudah dicat. Untuk pemasangan atap seperti ini, jadi nanti akan dikeluarkan ke arah dalam talang minimal 20 cm. Sebelum pemasangan atap atau pemasangan spandek, untuk pembatas talang kita cor terlebih dahulu setinggi reng. Fungsinya adalah sebagai penguat rangka, dan nanti pada saat pemasangan atap ini sudah tidak ada celah lagi, dan insya Allah lebih aman dari tampias atau rembas. Ini rangkanya sudah siap untuk dipasang spandek. Untuk kemiringan atap ini saya buat sudut 7 derajat, atau misalkan bentangan sepanjang 6 meter. Untuk ketinggian sudut karpusan kurang dari 50 cm. Selain penopang utama pada titik pertemuan atap, saya pasangkan penopang ekstra
dengan jarak 2 meter yang dipasang seperti ini, ditanam ke dalam dinding. Sebelum pemasangan atap, untuk daktoren dan talang saya finishing terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengerjaan jika dibandingkan setelah pemasangan atap. Spandexnya siap dipasangkan. Jadi untuk pemasangan seperti ini. Untuk kemiringan 7 derajat, kelebihan dari pembatas talang minimal 20 cm. Karena talangnya sudah di finishing atau sudah ada penambahan hingga ke reng, jadi pada saat pemasangan atap sudah rapi. Jadi kita tidak kesulitan dalam proses finishing talangnya. Untuk spandek saya menggunakan dengan ketebalan 0,45 mm. Untuk pemasangan setiap satu lembar ini kita beri tanda seperti ini untuk memudahkan dalam penyekrupan di spandek berikutnya. Ini sudah terpasang semua, dan untuk titik temu antar spandek di hubungan diusahakan pemasangan rapat seperti ini untuk menghindari tampias dari penutup spandek nantinya. Sedangkan untuk sisi spandek yang berbatasan dengan dinding seperti ini spandek tidak saya tanam ke dalam dinding, atau pada umumnya spandek dipasang di atas dinding lalu ada dinding susulan atau ban-banan istilah di bangunan. Di sini saya tidak menggunakan itu, tapi di sini akan saya gunakan seng plat yang kita bentuk menyesuaikan gelombang dari spandek ini. Berdasarkan pengalaman, jika di ban tidak akan bertahan lama, biasanya 1 atau sampai 2 tahun sudah terjadi retak dan rembas. Untuk seng platnya ini kita beli yang biasa, yang polos. Untuk membentuknya ini caranya seperti ini. Kita bisa bentuk sendiri, karena dengan dibentuk sendiri kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan atau ukuran yang kita inginkan. Karena pada pemasangan atap spandek tidak selamanya sama titik temu antar spandek dan tembok, bisa 10 cm, 20 cm, atau 30 cm. Jika kita beli jadi lebih lebar atau bahkan kurang untuk lebarnya. Jadi ini kalau saya buat sendiri. Untuk cara pemasangannya seperti ini. Nah, ini satu contoh ya. Karena ini lebar untuk pemasangan, diusahakan untuk pemasangan melebihi 1 nok atau 1 gelombang dari spandek, supaya tidak ada akses atau kemungkinan bocor pada sisi spandek atau rembas ke dalam dinding. Cara seperti ini saya terapkan karena berdasarkan pengalaman, dengan menggunakan seng plat seperti ini tidak ada kemungkinan retak lagi pada saat cuaca panas atau cuaca dingin. Karena jika menggunakan semen berbeda tingkat kepadatannya, sehingga pada saat penyusutan atau pemuaian akan retak atau tertariknya spandek pada saat menyusut, dan akan membuat celah pada
tembok atau ban-banan yang dari semen. Jika menggunakan seng plat seperti ini, jika ada pergeseran atau pergerakan pada atap spandeks, ini tidak akan berpengaruh pada pembatas atau pertemuan antara spandek dan tembok, karena spandek tidak ditanam di dalam tembok. Insya Allah ini lebih aman dari retak dan bocor. Untuk pemasangannya, dikarenakan ini ada celah antara seng plat sebagai penutup dengan gelombang dari spandek, untuk itu di sini saya beri adukan yang fungsinya hanya sebagai penutup celah atau penutup lubang untuk menghindari pemanfaatan celah atau lubang ini oleh binatang atau oleh burung pada umumnya yang biasa terdapat di atap. Untuk seng plat atau penutupnya bisa langsung dipakukan ke dinding seperti ini. Setelah selesai, nanti di sini untuk dindingnya kita plester. Untuk nok atau karpusan spandeks, sebelum dipasang seng plat atau penutupnya, di sini saya beri adukan untuk menghindari tampias atau air balik di bawah nok, karena bentuk spandek yang bergelombang seperti ini. Dan lebih aman lagi, di sini saya gunakan juga cat waterproof. Setelahnya baru saya pasangkan nok atau penutup spandek. Untuk pemasangan, nah ini seperti ini ya. Jadi posisi karpus atau penutup bagian nok ini kita pasangkan di atas bagian seng plat yang di samping seperti ini. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.